Kamis SDN 1 Bangunsari dan Madrasah Sanawiyah Kubang Pari dimulai. Bismillah. Sok diangkat bareng-bareng semuanya. Nah, cukup deh, diangkat semuanya, diangkat. Diangkat tangannya, pegang padi semuanya. Nah, gitu. Sok padinya bawa sini padinya. Padi. Nah, ini bapak-bapak sekalian, untuk bisa meningkatkan produksi ataupun pendapatan, kalau di kelompok padi kesit itu sekitar 130 orang yang tergabung dalam kelompok tani padi kesit, karena kelompok tani itu kan berdasarkan luas wilayah. Jadi untuk penambahan dan pengurangan itu cenderung tidak ada. Ini menggarap berapa hektar? Itu 55 hektar. 55 hektar satu kelompok. Nah, kalau di dusun Kubang Pari sendiri itu sekitar 220-an lah, 220 hektar. Kalau sedesa Bangunsari itu 517 hektar. Betul. Nah, di kelompok pari kesit itu satu-satunya kelompok yang sudah menerapkan budidaya organik, dan alhamdulillah sudah tersertifikasi lahannya itu 24 hektar untuk yang organik. Kalau hasilnya alhamdulillah, sebetulnya kalau yang organik itu jelas di kelompok kami itu satu-satunya kelompok yang sudah menerapkan jaminan harga. Jadi siapa saja yang berbudidaya organik sesuai dengan SPOP itu padinya kita beli 200.000 lebih mahal dari harga konvensional. Contoh misalnya sekarang panen harga 65, oh berarti yang organik kita beli 85 itu kan, misalnya 6.000 itu kan per kilo, kita beli 8.500, pokoknya 2.000 lah, 2.000 lebih mahal, itu seperti itu. Nah, kalau untuk produksi sebetulnya adalah yang beranggapan bahwa ketika dari konvensional atau organik ke organik itu produksi menurun, tapi sepengalaman saya itu tidak. Yang penting kadar pupuknya atau makanan bagi tanamannya itu sama, insya Allah tidak menurun. Di sini rata-rata kalau yang konvensional itu antara 6 sampai 7 ton. Kadang-kadang 5 lah, 5 sampai 6. Nah, kalau yang organik itu rata-rata 7 sampai 8 per hektar, ya 7 sampai 8 ton per hektar. Bahkan pas kita pendampingan waktu awal-awal dari BI itu kita bisa sampai 10 ton per hektar, itu dengan perlakuan istimewa. Tapi kesini ya kita normal aja lah. Normal itu di angka 7 sampai 8 ton per hektar.
Pendampingan dari BI apa saja Pak yang sudah diterima? Pendampingan dari BI itu berawal dari tahun 2002, Pak. 2022 ya. 2022 itu kita dapat ini rumah ini. Kemudian ada pendampingan budidaya juga dan digital farming. Itu nilainya fantastis lah, kurang lebih sekitar 700-an lah. Nah, terus 2023 kita dapat yang RMU itu, Rice Mill Unit. Nah, tahun 2004 kemarin kita dapat mesin poles KB itu untuk yang mengglowingkan beras. Jadi beras yang kulehe gitu kan, agak abu-abu itu masukkan mesin itu jadi herang dari putih. Ya. Pemanfaatannya seperti apa Pak? Efisienkah atau? Kalau pemanfaatannya maksimal, Pak. Karena kalau dari BI itu kan sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh apa, otomatis itu yang kita butuhkan. Jadi semua yang kita dapat dari BI itu dijalankan dengan maksimal. Tidak ada satupun yang istilahnya nggak dipakai ataupun mubah dan lain sebagainya, enggak. Jadi alhamdulillah semuanya maksimal dan dampaknya untuk produksi ini aja. Kalau sebelum ada BI, kita 1 tong itu kan tadi saya katakan bisa setengah hari, jam 8 sampai jam 12. Tapi setelah ini paling 10 menit. Setelah kita dapat bantuan dari BI, alatannya paling 10 menit 1 tong. Makanya untuk ke depan kalaupun kita melangkah ke pabrikasi, insya Allah kita sudah siap. Tinggal efisien dan hasilnya memuaskan. Memuaskan. Pak, berasnya sekarang dikirim kemana aja? Kalau sekarang ini yang kemarin saya ngirim ke Ciamis untuk GPM juga. Terus nanti saya rencana kita mau ngirim ke Rio. Ya itu udah nelpon aja. Kadang-kadang di Jakarta, Bandung, Jogja juga nyampe. Berapa ton Pak? Kalau itu nggak sampai banyak sih, karena masih perorangan gitu kan. Paling sekali ngirim ya sekitar 30 kilo, itu kan 25 kilo gitu. Tapi itu udah rutin. Ya bulannya seperti itu gitu. Kadang-kadang kita juga memasok ke Pajajaran juga sih. Pajajaran sekarang kepengen masuk ke Jogja itu gitu. Cuma ya proses lah, ya, tinggal proses. Untuk di pertanian organik ini kita selama ini sudah sangat dukungan dari dinas, alhamdulillah. Ada dari untuk sarana produksinya, ada juga untuk alat mesinnya, terus di pasca panennya ada untuk RMU dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk potensi organik sendiri Ciamis seperti apa? Sekarang ini potensi di Kabupaten Ciamis untuk organik yang sudah tersertifikasi ada di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Pemarican sendiri ini ada 24 hektar dan di Kecamatan Cihurbeti ada 12 hektar. Bu, harapannya dengan organik ini seperti apa? Harapannya organik di Kabupaten Ciamis bisa terus berkembang dengan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, dari BI sendiri, dan dari masyarakat tentunya ya. Karena ini perlu semuanya harus berkolaborasi. Oke, siap. Lia Hamidah. Lia Hamidah, Bidang tanaman pangan. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.